Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banaf Syanggraini dengan NIM 2010400848 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan artikel kelompok 6, yaitu tentang analisis kesesuaian materi makanan halal dan haram dalam kurikulum MI pada mata pelajaran fikih kelas 6. Di mana pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu makanan halal, yang kedua makanan haram, yang ketiga deskripsi ruang lingkup makanan halal dan haram di buku MI kelas 6, lalu yang keempat adalah analisis materi makanan halal dan haram dalam kurikulum MI. Makanan halal. Makanan halal di dalam Islam adalah segala bentuk makanan yang diperbolehkan untuk dicicipi dan dikonsumsi dengan syarat makanan tersebut harus sesuai dengan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariat Islam dan yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Hukum mengonsumsi makanan yang halal bagi seorang muslim ialah hukumnya wajib, di mana tujuan dari pemerintah Allah atas kewajiban seorang muslim dalam memilih makanan yang halal yakni untuk menciptakan kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan untuk setiap manusia yang mengkonsumsinya. Berikut ini macam-macam makanan yang halal dalam Islam. Yang pertama, halal secara zatnya, yang kedua halal secara memperolehnya, yang ketiga halal secara mengolahnya, yang keempat halal secara penyajiannya, dan yang kelima adalah halal secara prosesnya. Mengonsumsi makanan yang halal merupakan salah satu pola kehidupan yang baik dan cara mempertahankan hidup yang baik. Karena dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, maka kita akan terhindar dari perbuatan setan dan menjadi orang-orang yang merugi dunia maupun akhirat. Dengan cara kita mengkonsumsi makanan halal juga sangat berguna bagi kita yang mengkonsumsinya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Yang pertama, membawa ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Lalu yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang keenam, rezeki yang diperoleh membawa berkah di dunia dan akhirat kelak. Makanan haram. Makan haram merupakan makanan yang sudah jelas dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Haram secara etimologis berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Pembagian hukum haram dibagi menjadi dua macam, yaitu haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Haram li dzatihi merupakan suatu keharaman yang langsung dan sejak semula sudah ditentukan Al-Quran dan hadis bahwa hal itu haram. Sedangkan haram li ghairihi merupakan sesuatu yang awalnya disyariatkan tetapi dibarengi sesuatu yang mudarat bagi manusia. Maka keharaman yaitu disebabkan dengan adanya mudarat tersebut. Macam-macam makanan yang diharamkan menurut syariat. Ada dua macam, yaitu makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dan yang kedua makanan yang diharamkan oleh hadis. Untuk makanan yang diharamkan dalam agama juga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu haram aini dan haram sababi. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu menanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang haram. Lalu, hendaknya memahami betul macam-macam makanan yang diharamkan.
Lalu, jika terdapat keraguan terhadap makanan, tanyakan kepada ulama terdekat. Selanjutnya yaitu bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Lalu yang terakhir yaitu dengan menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Allah telah melarang kita untuk tidak makan makanan yang diharamkan, yang mana apabila kita melanggar akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Karena mengonsumsi makanan haram selain dosa, juga tidak baik untuk tubuh serta kesehatan jasmani maupun rohani. Pembahasan ketiga, deskripsi ruang lingkup makanan halal dan haram di buku MI kelas 6. Buku fikih MI disiapkan pemerintah khusus untuk proses pembelajaran siswa kelas 6 MI. Salah satunya materi terkait makanan halal dan haram dengan urutan materi, yaitu makanan halal dengan materi pengertian makanan halal, hukum makanan halal, macam-macam makanan halal, membiasakan mengonsumsi makanan halal, serta hikmah mengonsumsi makanan halal. Lalu untuk makanan haram, dengan materi pengertian makanan haram, macam-macam makanan haram, menjauhi makanan haram, akibat mengonsumsi makanan haram, serta hikmah menghindari makanan haram. Analisis materi makanan halal dan haram dalam kurikulum MI. Yang pertama, kesesuaian materi makanan halal dan haramnya, yaitu dalam ruang lingkup materi yang terdapat dalam kurikulum MI. Yang pertama, makanan halal, dan juga dalam buku fikih MI kelas 6 makanan halal, keterangannya yaitu sesuai. Lalu dalam ruang lingkup materi kurikulum MI makanan haram, pada buku fikih MI kelas 6 makanan haram, keterangannya yaitu sesuai. Korelasi antara ruang lingkup mapel fikih kelas 6 dengan ketercapaian SKL dan KD. Konten materi yang disajikan fikih MI kelas 6 semester 1 untuk mencapai kompetensi dasar pada ranah kognitif antara lain seperti pada pengetahuan konseptual yang menyajikan materi seperti pengertian tentang makanan halal, dapat menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram, membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan, dapat menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram, serta dapat menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan haram. Lalu yang kedua, kesesuaian ketercapaian indikator dan konsep dasar dalam materi fikih makanan halal dan haram. Ini juga didasari oleh materi makanan halal dan haram yang mengajarkan tentang sikap spiritual, nilai-nilai positif pada makanan halal dan haram, dan pada aspek sosialnya membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan. Dan aspek pengetahuannya yaitu dapat menganalisis ketentuan makanan yang halal dan haram, serta dapat aspek keterampilannya dapat mengetahui hasil analisis makanan yang halal dan haram. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.